tapi tetap yang hari ini jaga apa deh gitu, dapat pasien COVID berapa yang gitu-gitu, harus jaga kesehatan gini-gini segala macam. Video ini kita dedikasikan untuk wanita-wanita tangguh Indonesia. Mereka yang berjuang, tak kenal waktu, dan harus meninggalkan keluarga. Selamat Hari Kartini untuk perempuan tangguh Indonesia. Saya Dr. Ainun, dokter di RSUD Wonosobo. Saya Dr. Dita, dokter di RSUD Wonosobo. Yang jelas keluarga tetap support, tapi karena kita juga di sini kontak sama pasien, segala macam pasien, jadi memang kita memilih untuk membatasi kita ketemu sama keluarga, karena ya pasti ada rasa takut juga kita membawa sesuatu yang nggak benar buat keluarga dalam arti penyakit ya gitu. Tapi mereka tetap ini kok, tetap support dalam segala hal. Kebetulan saya di sini nggak sama keluarga saya di Purbalingga, jadi saya ngalah untuk tetap di sini dulu dan nggak pulang ke Purbalingga. Saya nggak pulang dari 2 bulan lalu, nggak pulang, tetap di sini. Yang namanya kangen jelas kangen. Kita cuma bisa terbatas lewat media sosial, kita hanya terbatas lewat video call gitu-gitu kan. Ya tapi gimana, harus bisa ngalah dulu dah. Video call, lihat foto-fotonya, lihat videonya, ya hal-hal yang kayak gitu aja. COVID itu kan penyebarannya sangat cepat, dan ketika misalnya di masyarakat itu masih social distancing dan juga pencegahannya itu masih kurang, otomatis jumlah pasien itu juga akan meningkat dan jumlah tenaga medis sendiri itu kan terbatas. Jadi ketika nanti pasiennya itu masih bertambah, pencegahannya juga kurang, otomatis akan ada masa di mana tenaga medis itu keteteran. Kita namanya pelayanan, kita nggak pamrih ya, tapi kita juga butuh bantuan dari mereka gitu. Ketika kita melihat di luar sana masih rame, mereka masih nggak pakai masker, mereka tidak social distancing, kita kecewa, tetap kecewa dan takut gitu aja, karena kita pengennya ya semuanya sehat. Pesannya ya kita pengennya mereka juga sadar bahwa dalam menjalani segala sesuatu yang paling utama adalah kesehatan. Jadi kita berpesan semoga mereka mau menahan keinginan diri sendiri untuk keluar, untuk nongkrong-nongkrong dulu gitu, supaya penyebaran COVID ini tidak makin parah, dan mereka juga harus jaga keluarga mereka juga, biar mungkin mereka nggak bergejala tapi keluarganya bisa yang bergejala, karena mereka sendiri kan kita takutnya seperti itu. Jadi pesannya kita ya tolonglah stay at home dulu, lakukan apa segala sesuatu yang bisa dilakukan dari rumah. Makanya saya juga ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa mungkin selama ini yang dianggap sebagai garda terdepan itu adalah petugas medis, tapi sesungguhnya garda terdepan di masa pandemi ini justru adalah masyarakat itu sendiri. Karena dari masyarakat yang bisa melakukan pencegahan itulah pandemi ini akan bisa segera berakhir. Kalau untuk pandangan negatif mungkin sebetulnya berawal dari kepanikan masyarakat seperti itu. Saya sih memaklumi karena mungkin masyarakat merasa takut, tetapi sih sebaiknya tetap harus diluruskan pandangannya bahwa yang harus dijauhi itu adalah yang betul-betul beresiko. Karena kalau misalnya petugas medis itu walaupun beresiko kan tetap sudah melakukan misalnya menggunakan APD dan lain sebagainya gitu. Jadi istilahnya akan percuma kalau misalnya yang dihindari hanya petugas medis karena merasa takut, sedangkan orang lain yang mungkin beresiko malah tidak dihindari. Itu akan sama saja. Jadi memang kita sama-sama harus meluruskan pandangan dan pengetahuan kita mana yang betul-betul harus dihindari, kemudian yang harus dijaga itu yang seperti apa. Tidak melulu hanya yang karena kita takut, oh itu dari rumah sakit, terus kita takut menghindari, itu bukan seperti itu. Kalau untuk tanggapan masyarakat sih saya lihat memang ada mungkin yang merasa takut seperti itu. Tapi sih sejauh ini masyarakat juga masih tetap menerima dan juga mensupport, terutama untuk tenaga medis, karena memang mengetahui bahwa tenaga medis itu juga garda terdepan, menganggapnya seperti itu, jadi juga tetap mensupport. Cuman memang ketika misalnya dari banyak hoax, kemudian berita yang mengabarkan
yang lebih menakut-nakuti masyarakat itu juga ada tingkat ketakutan yang meningkat di masyarakat itu sendiri. Kalau sedih atau takut gitu sih enggak ya Mas. Cuman ketika ada pasien mau datang kita pasti dikabari dulu. Satu hal yang selalu ada di pikiran saya adalah bagaimana membuat pasien itu jujur dan terasa nyaman. Karena ketika pasien dibawa ke sini dengan petugas yang pakai alat pelindung diri lengkap, pasti dia deg-degan juga. Jadi ada rasa untuk mau menutupi sesuatu yang sebenarnya itu membahayakan gitu kan. Jadi pada saat ada pasien kesini, saya lebih berpikir bagaimana komunikasi dengan baik dengan pasien supaya mereka juga nyaman, mereka tahu bahwa ini bisa lebih baik lagi dan mereka mau jujur lebih ke arah itu. Yang dikhawatirkan itu ketika misalnya ada yang mungkin kurang jujur dengan riwayat perjalanannya dan lain sebagainya seperti itu. Itu bukannya kita tidak mau menerima atau apa, kita menerima, hanya ketika misalnya ada yang tidak jujur itu menjadi beresiko untuk semuanya. Jadi kami harapkan sih setiap pasien yang datang itu tetap walaupun PDP atau ODP tidak masalah, akan dilayani sebagaimana seharusnya. Yang penting adalah tetap jujur. Yang pertama saya pengen pulang tuh lah, pengen pulang. Kedua pengen apa ya Mas, karaoke. Karena saya belum keluarga, jadi pengen kumpul-kumpul sama teman gitu, lebih ke arah itu aja sih. Kalau terbaru sendiri ketika pandemi ini berakhir, pengen apa? Saya pengen jalan-jalan, terutama sama keluarga, karena di masa pandemi ini kan kita juga jaga jarak dengan keluarga dan teman-teman. Jadi ketika pandemi ini berakhir tuh rasanya pengen jalan-jalan, bertemu dengan keluarga dan teman dekat semuanya. Kayaknya udah lama sekali nggak jalan-jalan ini rasanya. Yang jelas kalau buat orang tua dan keluarga, saya kangen, jelas kangen. Tapi memang keadaannya harus seperti ini. Jadi yang pertama saya mau bilang terima kasih karena selalu support, walaupun keadaannya tidak mendukung seperti ini. Terima kasih karena sudah sabar, mau menerima bahwa anaknya nggak bisa pulang, nggak bisa kumpul di sana. Yang jelas saya selalu mendoakan supaya keluarga dan orang tua tetap sehat, tetap kuat di sana, bisa mengerjakan segala sesuatunya di rumah dengan baik dan tetap sukacita. Yang paling khawatir sebenarnya orang tua dan kakak sih, sering yang tiba-tiba telepon gitu. Misalnya kadang kan kita adalah sekali-kali buat status di media sosial atau gimana gitu. Ketika kita ada keluhan sedikit, dia langsung telepon kayak kenapa gitu, kayak kamu nggak apa-apa toh, terus tadi ada pasien berapa, lebih ke arah gitu aja sih, kayak harus sehat loh, makan yang ini, makan yang betul, apa segala macam gitu. Kalau ibu tetap sama, masih tetap yang hari ini jaga apa dek gitu, dapat pasien COVID berapa yang gitu harus jaga kesehatan gini segala macam gitu, lebih ke arah ini, pesan singkat aja sih gitu kalau telepon. Kalau yang paling diingat ini sih, kalau yang paling diingat itu harus tetap melayani dengan setulus hati. Sempat sedih sekali sih ya rasanya melihat teman sejawat yang sedang melayani untuk masyarakat tetapi kemudian ditolak oleh masyarakat itu sendiri, seperti itu. Harapannya sih tidak terjadi seperti itu lagi di masyarakat, tetapi ya kami juga berusaha berlapang hati, mungkin juga karena kurangnya pengetahuan di masyarakat, tapi kami berharap dengan ada kejadian itu semoga tidak akan terulang lagi. Untuk di Hari Kartini ini, pertama kita mau ucapkan terima kasih untuk para wanita luar biasa di Indonesia. Apapun pekerjaan mereka, semoga bisa selalu sehat dan terus melayani lewat pekerjaan mereka masing-masing dengan sukacita, itu aja. Ya, untuk selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan di Indonesia, dan saya harapkan semua perempuan di Indonesia juga bisa berperan terutama dalam masa pandemi ini. Semoga bisa segera berakhir. Selamat Hari Kartini dari kami wanita secondor.